Bab 876. Mau diletakkan di mana muka Partai Qingdao 2? Pertanyaan Dao. Sejak Partai Qingdao didirikan, tidak ada yang bisa melewati level ini, tetapi sekarang, ini telah dilewati oleh murid dari musuh Partai Qingdao. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang perkumpulan pedang kuno yang terkejut, bahkan orang-orang dari Partai Qingdao juga terkejut. Murid Partai Qingdao yang tak terhitung jumlahnya entah sejak kapan sudah muncul di kaki tangga langit. Seperti pendekar hitam perkumpulan pedang kuno dan yang tak terhitung jumlahnya, tatapan mereka tertuju pada warrior Yang. Di sisi kiri dan kanan warrior Yang, ada Master Gu dan dua Master Pendekar Suci, dan di seberang warrior Yang, ada Guru Purnama Fu, dan seorang pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria tua berjubah hitam. Tiga Master Gu tampak serius dan berwaspada, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Sementara tiga orang dari Partai Qingdao tampak tenang, mata mereka terus menatap warrior Yang. Suasana agak tegang dan sedikit khusyuk. Warrior yang telah melewati tingkat kelima. Apa artinya ini? Artinya, bakat dan kekuatan warrior yang mungkin paling menakutkan selain leluhur pendiri Partai Qingdao. Dengan kata lain, jika warrior yang terus berkembang, kelak Partai Qingdao pasti akan memiliki musuh yang hebat. Orang yang memiliki sedikit kecerdasan tahu bahwa musuh, terutama mereka yang sangat memiliki potensial, lebih baik dibunuh saat dibuayan. Partai Qingdao tahu akan kebenaran ini, dan perkumpulan pedang kuno juga tahu akan kebenaran ini. Oleh karena itu, ketiga Master Gu seperti menghadapi musuh besar, karena Partai Qingdao kemungkinan besar akan membunuh warrior yang dengan segala cara. Pada saat ini, pria tua berjubah hitam yang merupakan pemimpin Partai Qingdao tiba-tiba menatap warrior Yang. Di matanya, ada kerumitan, dan dia berkata, "Mengapa? Mengapa kamu adalah murid perkumpulan pedang kuno? Dan mengapa kamu bermusuhan dengan Partai Qingdao? Sudahlah, semuanya tidak ada artinya." Selesai bicara, pria tua berjubah hitam itu melambaikan tangan kanannya. Formasi roh terlarang. Suara pria tua berjubah hitam itu bergema di langit. Mendengar ini, ekspresi ketiga Master Gu berubah drastis, dan Master Gu berteriak bahwa dia pergi. Setelah selesai mengatakan ini, Master Gu menunjuk ke suatu arah, sebuah pedang besar melesat di langit, dan langsung muncul di depan pria tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu menghempaskan tangannya di depannya, dan langsung membuat pedang besar itu terbelah menjadi dua. Pedang itu hancur, dan memunculkan energi pedang yang tak ada habisnya. Energi pedang ini langsung menyelimuti pria tua berjubah hitam itu dan yang lainnya. Di samping, pada saat suara Master Gu terdengar, kedua tetua segera membawa warrior yang pergi. Namun, ekspresi kedua tetua tiba-tiba berubah, karena cahaya gelap yang besar tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Di atas cahaya gelap ini, ada banyak jimat aneh, dan berbagai jenis siluman monster. Saat melihat cahaya gelap ini, kedua tetua itu tampak sangat serius. Di bawah, murid-murid perkumpulan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya dan para pendekar hitam yang datang untuk menyaksikan pertempuran langsung tampak pucat, karena siapapun yang tidak bodoh tahu apa yang akan dilakukan Partai Qingdao ini. Pendekar suci bertarung, orang biasa akan menderita. Boom! Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar di lapangan. Energi pedang pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba surut, namun pedang benang tidak hilang, melainkan mundur hingga ke depan Master Gu. "Kalian sudah tidak bisa pergi." Suara pria tua berjubah hitam itu terdengar, dan dua pria tua muncul di lapangan, mereka juga pendekar suci. Sekarang ada 5 pendekar suci dari Partai Qingdao. Sepertinya Partai Qingdao benar-benar akan bertarung mati-matian. Master Gu berkata dengan sungguh-sungguh.
Pria tua berjubah hitam itu menunjuk ke warrior Yang, dan berkata, dia harus mati, bahkan jika perkumpulan pedang kuno harus bertarung dengan partai Qingdao. Bakat warrior yang telah membuat seluruh master di partai Qingdao berwaspada. Di bawah didikan perkumpulan pedang kuno, kelak warrior yang ini pasti akan menjadi eksistensi yang akan merusak keseimbangan. Pada saat itu, partai Qingdao akan benar-benar musnah. Oleh karena itu, para pemimpin tingkat tinggi partai Qingdao memutuskan warrior yang harus mati. Begitu perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao berperang, keduanya akan mengalami kerugian besar. Master Gu berkata dengan sungguh-sungguh, jika dia tidak mati, kelak yang akan mengalami kerugian hanya partai Qingdao. Pria tua berjubah hitam itu berkata, aku tahu kamu ingin menunda waktu, tetapi kamu harusnya tahu bahwa formasi roh terlarang ini dibuat oleh leluhur pendiri partai Qingdao waktu itu, bisa membunuh pendekar suci. Jadi, meskipun Wu Chen datang, jangan berharap bisa menghancurkan formasi ini dalam waktu singkat. Setelah mengatakan ini, 5 pendekar suci dari partai Qingdao mengepung Master Gu dan yang lainnya dari 5 arah. Semua mata mereka tertuju pada warrior Yang. Selama pria tua berjubah hitam itu memberi perintah, mereka akan membunuh warrior Yang sebisa mereka. Serangan fatal 5 master pendekar suci, jangankan hanya ada 3 Master Gu, bahkan jika muncul 3 lagi, mereka juga tidak akan bisa menghentikannya. Tepat ketika pria tua berjubah hitam dan yang lainnya hendak bertindak, warrior yang tiba-tiba bertanya, apakah kalian tahu apa ujian di tingkat kelima? Pria tua berjubah hitam itu menatap warrior yang dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Warrior yang tersenyum dan berkata, aku bertemu dengan seorang pria tua yang mengatakan bahwa dia sangat menyukaiku. Kemudian memberiku sesuatu. Kemudian, warrior yang mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan oleh leluhur pendiri partai Qingdao, dan berkata, ini dia, apakah kalian mengenalinya? Ketika melihat cincin penyimpanan ini, ekspresi pria tua berjubah hitam dan yang lainnya langsung berubah. Mustahil, mustahil. Bagaimana mungkin leluhur pendiri memberikan cincin ini kepadamu, bagaimana mungkin? Ekspresi pria berjubah hitam itu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, 4 pendekar suci lainnya juga demikian. Ternyata, kalian tahu apa ini? Warrior yang tersenyum dan berkata, bisakah kalian memberitahuku? Karena ketika dia memberikannya kepadaku, dia tidak memberitahuku apa ini. Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan hitam terbang ke tangannya. Setelah melihat cincin penyimpanan hitam itu untuk waktu yang lama, pria tua berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam, lalu menjentikkan jarinya. Cincin penyimpanan terbang kembali ke warrior yang dan dia berkata, apalagi yang dia katakan padamu? Warrior yang tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, dia hanya menyuruhku untuk menjadi ketua berikutnya dari partai Qingdao. Mendengar ini, tidak hanya ekspresi pria tua berjubah hitam dan yang lainnya yang berubah, tetapi orang-orang dari perkumpulan pedang kuno dan yang lainnya juga demikian. Terutama ketiga Master Gu, mata mereka semua tertuju pada warrior yang, mereka ingin melihat apakah warrior yang sedang bercanda atau tidak. Pria tua berjubah hitam itu terdiam lama, kemudian berkata, bagaimana kamu menjawabnya? Tentu saja aku menolak. Warrior yang berkata, karena aku mengatakan kepadanya bahwa banyak orang di partai Qingdao yang ingin membunuhku. Jika aku menjadi ketua partai kalian berikutnya, bukankah itu sama saja dengan melompat ke dalam lubang api? Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, ketiga Master Gu menghela nafas lega, pria tua berjubah hitam itu dan yang lainnya juga jelas merasa lega. Warrior yang tiba-tiba mendesah, dan berkata, orang tua itu bilang, selama aku memegang cincin ini,
orang-orang Partai Qingdao tidak akan menyerangku, tetapi sekarang sepertinya itu hanya omong kosong. Lancang. Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berteriak, tetapi dia seperti memikirkan sesuatu. Dia menenangkan emosinya dan mencoba untuk melembutkan suaranya. Dia adalah leluhur pendiri Partai Qingdao, dan juga pokoknya, tolong hormati dia. Warrior yang mencibir dan berkata, apakah yang aku katakan salah? Sepertinya dia membual, jadi cincin penyimpanan ini dibuang juga tidak masalah. Selesai bicara, warrior yang langsung membuangnya, dan cincin penyimpanan jatuh dari langit ke arah bawah. Ekspresi pria tua berjubah hitam dan yang lainnya berubah. Pria tua berjubah hitam itu mengulurkan tangannya, dan cincin penyimpanan terbang kembali ke tangannya. Dia menatap warrior yang, sangat jelas dia sangat marah, tapi tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi lembut, karena beliau memberikan ini kepadamu, maka kamu simpan baik-baik. Jangan khawatir, dendam antara kamu dan Partai Qingdao, mulai sekarang, sudah tidak ada lagi. Benar-benar tidak ada lagi, ujar warrior yang. Tentu saja. Pria tua berjubah hitam itu bergegas mengangguk dan berkata. Warrior yang berkata, oke, kalau begitu aku akan memaksakan diri untuk menerimanya. Selesai bicara, dia mengulurkan tangannya, dan cincin penyimpanan hitam itu terbang ke tangannya. Melihat adegan ini, pria tua berjubah hitam dan yang lainnya menghela nafas lega, dan pada saat ini, warrior yang berkata lagi, ngomong-ngomong, pria tua itu juga memberitahuku satu hal. Apa? Pria tua berjubah hitam dan yang lainnya tiba-tiba menjadi serius. Warrior yang berkata, bukan apa-apa, dia hanya bilang jika aku membutuhkan bantuan, aku dapat mengatakannya kepada orang Partai Qingdao. Yah, kebetulan aku sedikit miskin, jadi aku ingin meminjam 1 juta batu energi tingkat unggul. Kalian jangan khawatir, aku berjanji akan mengembalikannya. Ekspresi pria tua berjubah hitam dan yang lainnya tiba-tiba tampak tidak enak dipandang. Bung, sudah cukup. Wanita cantik itu tiba-tiba berkata. Warrior yang menatap wanita cantik itu dan berkata, ngomong-ngomong, bukankah tadi kamu bilang selama aku melewati tingkat kelima, kamu akan menuliskan kata, kagum. Kamu pendekar suci tidak akan ingkar janji bukan? Sudut mulut wanita cantik itu sedikit berkedut, kemudian dia berkata, bagaimana mungkin aku ingkar janji? Tapi, aku tidak mengatakan kapan aku akan menuliskannya untukmu, bukan? Begini saja, jika kamu masih hidup dalam 10.000 tahun yang akan datang, aku akan menuliskannya untukmu, bagaimana menurutmu? Warrior yang mengacungkan jempol kepada wanita cantik itu dan berkata, kamu luar biasa. Kemudian, warrior yang menatap pria tua berjubah hitam itu dan berkata, kamu jangan bilang kalian bahkan tidak punya 1 juta batu energi tingkat unggul. Atau apa yang dikatakan orang tua itu hanya omong kosong. Kalau begitu, apa gunanya cincin ini? Aku akan mengembalikannya kepada kalian. Selesai bicara, dia menjentikkan jarinya dan cincin penyimpanan terbang kembali ke pria tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam dan yang lainnya terus bergeser. Setelah beberapa waktu, dia menarik napas dalam-dalam dan mengembalikan cincin penyimpanan ke warrior yang, sambil berkata, apa yang kamu katakan ini, karena itu adalah hal yang dikatakan oleh beliau, bagaimana mungkin kami tidak mendengarnya? Ada 1 juta batu energi tingkat unggul di sini, anggap saja kami memberikannya kepadamu, kamu tidak perlu mengembalikannya. Jika memungkinkan, dia tentu berharap warrior yang mengembalikannya, tetapi pertanyaannya adalah apakah dia akan mengembalikannya? Apakah dia akan mengembalikannya? Orang rendahan tak tahu malu ini. Orang rendahan yang memegang bulu ayam sebagai anak panah.
Ini tidak baik bukan? Warrior yang agak dilema, dia merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, baiklah, karena ini adalah niat baik kalian, maka aku akan menerimanya. Selesai bicara, dia menyimpan cincin penyimpanan, lalu berkata, kita sudah boleh pergi. Hati-hati di jalan. Ketika mengatakan ini, ekspresi pria tua berjubah hitam itu tampak sedikit bersemangat. Warrior yang tersenyum. Ketika hendak berbalik dan pergi, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan, kamu mau pergi begitu saja? Itu adalah pemulung. Di lapangan, ada orang berseru. Bersambung.